Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita mau bikin ini. Di sini kita lihat contohnya. Grafik analisa pengukuran kebisingan dengan metode L95. Jadi di sini tujuannya untuk mengambil garis potong yang terdapat di angka 95. Lalu setelah mengambil garis potong, lalu kita bisa membaca hasilnya, yaitu hasil desibel yang didapatkan. Di sini ada 61, 2, 3, 4, 64 contohnya. Jadi pertama-tama kita siapkan data pengukuran yang sudah kita ukur, yaitu 100 data pengukuran. Lalu setelah itu kita masukkan ke bagian masing-masing. Sebagai contoh, di sini ada angka 75, rentang desibel 75 sampai 79. Maka dari itu, kita pilih yang angkanya 75 sampai yang 79. Setelah dipilih angkanya, kita pisahkan, lalu diberi tanda untuk memudahkan. Selanjutnya, setelah itu, kita cari rata-ratanya untuk dimasukkan ke kolom selanjutnya. Tapi kolom ini nggak perlu dimasukkan di Word. Jadi untuk di laporan kita nggak perlu masukin kolom ini ya. Jadi nanti setelah itu 76,1 ditambah 75,1 lalu dibagi. Nah setelah hasil rata-ratanya didapatkan, kita masukkan ke sini. Jadi ini juga sama, semua jumlah angka ini ditambahin, lalu dibagi jumlah sampel yaitu 20. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi intinya mencari rata-rata. Jadi mau ditambahin bagian bagaimana untuk mendapatkan titik rata-rata dengan cara yang mudah. Jadi maksudnya biar kalian nggak manual hitung lewat kalkulator, kalian bisa langsung kayak gini. Misalkan di sini di bagian ruang masak, Nah di sini di bagian ruang masak ini ada 100 data. Terus udah kayak gitu, kita klasifikasikan berdasarkan rentang desibel yang ada. Jadi misalkan di sini ada 75 sampai 79, ada yang ini sama ini. Nah, terus kita klasifikasiin berdasarkan angka, misalnya ini 6 ada segini, 7 ada segini. Nanti setelah semuanya udah digituin, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita cari rata-rata. Nah, misalkan di sini yang 75 sama 79 udah dapat rata-ratanya. Nah, yang di sini yang 70. Kenapa dibuat kayak gini? Itu fungsinya biar pas dibuat rata-rata bisa mudah. Jadi intinya nanti kita pencet ke bagian titik rata-rata. Kita pencet ininya, terus pencet bagian sini dari auto sum, bagian kecil yang ada di samping auto sum. Terus kita pencet average. Udah pencet itu, kita pilih data yang ini sampai sini. Ini ada yang kosong ke bawah, bakal ngaruh nggak? Kok nggak apa-apa. Jadi intinya bisa langsung select aja semuanya, terus kita pencet enter. Nah, udah muncul 72. Jadi biar kalian nggak harus ngitung manual satu-satu di kalkulator sebanyak ini, jadi kalian langsung aja ulangi lagi ya, pencet misalkan pencet dulu bagian yang isinya, terus pencet yang di samping auto sum, samping kecil, pencet average, terus pilih dari sini sampai sini, terus udah kayak gitu pencet enter. Nah, jadi biar lebih cepat dapetin rata-ratanya, jadi nggak usah ngitung satu-satu manual di kalkulator kayak gitu teman-teman. Setelah rata-rata dari setiap rentang desibel didapatkan, kita akan mendapatkan titik. Jadi titik ini itu merupakan hasil rata-ratanya. Bayangkan kalau misalkan kita pakai rentang, ini kan belum tentu bisa dimasukin ya kalau rentang. Nah kalau misalkan ini 60 sampai 64,9, kita mau masukin 60 sampai 64,9 nya kayak gimana kan kalau di rentang DB. Nah kalau di sini kita udah dapat rata-ratanya 63, berarti udah fix langsung di bagian 63 kita dapat titiknya kayak gitu. Jadi tujuannya bikin rata-rata biar didapatkan titik ini. Di sini contohnya ada 4 karena saat melakukan pengukuran didapatkan angka dengan rentang seperti itu. Lanjut aja kita bahas tentang kumulatif dan persen kumulatif. Kumulatif nanti hasil dari ini ditambah ini dan seterusnya. Misalkan ini mulai dari 2,
Lalu 2 ditambah 20 jadi 22, 22 tambah 56 jadi 78, 78 tambah 22 jadi 100. Jadi ini kumulatif. Lalu persen kumulatif apa? Sama seperti kumulatif tapi dalam bentuk persen. Jadi simpelnya kayak gitu. Kita lihat masih ada berapa menit. Udah, kita lanjutin dulu aja. Nah, sekarang kita bikin grafiknya ya teman-teman. Untuk pembuatan grafik kita pencet insert, lalu kita pencet di sini kan ada line graph ya yang kita mau pakai, tapi ternyata kalau pakai ini tuh tadi dicoba suka banyak error dan gak sesuai. Dan setelah dicari-cari, yang paling sesuai itu yang ini dan yang ini, scatter bagian scatter with straight lines and markers. Jadi pencetnya yang ini, meskipun bentuknya nggak sesuai tapi pilihnya yang ini aja. Terus udah kayak gitu, kita masukin data yang mau kita masukin. Nah, di sini kita pencet select data aja. Di select data kita masukin dengan cara pencet add. Nah, di add itu di sini ada series name atau nama dari grafiknya, sementara kita namain aja rentang DB biar gampang. Jadi pencet aja yang ada. Lalu udah gitu di sini mereka minta X values atau yang ada di X. Nah, kalau yang ada di X itu rentang desibelnya. Nah, kalau yang ada di atas di sini itu persen kumulatifnya. Nah, di X value-nya kita masukin aja yang desibelnya, bukan yang ini tapi yang titik rata-rata biar bisa dapetin titiknya. Dan setelah itu di Y values atau di garis vertikal kita masukin yang persen kumulatif. Tapi berhubung ini angkanya bentuknya persen, kita ambil yang kumulatif aja, soalnya dua-duanya samakan angkanya, bedanya ini ada persen. Jadi buat cari aman kita pakai yang tanpa ada angka persennya. Kenapa bisa error? Karena tadi lupa dihilangin angka satunya. Jadi pas kita memulai itu sebenarnya biasanya suka ada angka satu dulu di bagian sininya. Coba ya kita contohin lagi, misalkan kayak gini, name-nya rentang, X values-nya yang ini, lalu Y values-nya kan ada angka 1 nih. Nah, ini tuh harus dihilangin dulu, kalau nggak dihilangin nanti error. Nah, setelah dihilangin semuanya, baru kita masukin yang kumulatif. Nah, udah gitu pencet OK. Nah, setelah gitu kita pencet OK, ini udah betul. Kenapa udah sementara udah betul, tapi ini angkanya nggak benar nih. Kita pengennya 0 sampai 100. Maka dari itu kita pencet angkanya ya. Jangan lupa sebelum ke setting yang di bagian kanan, kita pencet angkanya dulu biar muncul Windows yang bagian kanan gini. Coba kita, kan nggak muncul tuh, kita pencet dulu angkanya biar muncul. Nah, udah muncul pilihannya, kita pilih yang paling ujung yaitu Access Options. Nanti pilih juga Access Options lagi. Minimumnya itu harus di set 0 karena mulanya dari 0. Maksimumnya kita pengen sampai 100. Kenapa? Karena metode L95 itu kan sampai 95, jadi amannya udah ambil aja 100, nggak bisa sampai 90 kan, kurang, jadi 100 aja. Majornya kita minta 10, jadi major itu kelipatan ininya 0, 10, 20. Nah, selanjutnya minornya ini tuh kelipatan yang di dalamnya 0 sampai 10, jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Makanya harus 1, soalnya kalau majornya 2 nanti kelipatannya 2, 4, 6. Kita pengennya 1. Kenapa pengennya 1? Nanti bakal dijelasin ya di selanjutnya. Nah, udah gitu langsung aja kita benerin yang bawah. Yang atas sudah benar nih 0 sampai 100. Selanjutnya yang bawah. Kalau yang bawah itu sama kayak yang atas. Minimumnya kita butuh 0, maksimumnya maaf agak dikebut ya soalnya waktunya biar cepet. Nah, minimumnya 0, maksimumnya 100, majornya 10, minornya 1. Nah, setelah itu kita bisa perhatiin bedanya ini sama ini. Kalau yang ini itu ada angka, ada titik desimalnya, jadi ada 0,0, 10,0, dan itu mengganggu karena tidak sesuai. Maka dari itu kita dari bagian yang ini masih di sini, kita scroll ke bawah, paling bawah sampai nemuin number. Setelah nemuin number, kita hilangin decimal placesnya. Yang awalnya 1 kita ganti jadi 0, terus kita pencet enter. Coba lihat perubahan di sini, kita pencet enter. Oke, sekarang udah betul. Nah, tahap selanjutnya karena kita mau bikin garis, otomatis kita harus punya detail tentang
per grid lines-nya atau bagian kecil garisnya itu harus nampak kan. Maka dari itu kita pencet ini, lalu kita pergi ke di sini nih, design. Udah ke design, kita pencet yang add chart element. Nah, di situ kita lengkapin aja yang harus ada di grafik. Kayak pertama yang kayak gini, title atau judul di bagian horizontal sama vertikal. Terus udah kayak gitu, yang paling penting grid lines yang tadi kita harus masukin grid lines-nya. Jadi yang udah ada tuh yang ini dua. Nah, tinggal yang ini horizontal sama grid lines yang vertikal. Jadi udah lengkap semuanya kayak gini. Nah, di axis title itu kita rename jadi, nah selanjutnya di axis title-nya kita namain, nah di sininya di judulnya kita ganti judulnya misalkan. Nah, setelah kita beres bikin grafiknya, kita mau bikin garisnya. Sebelum kita membuat garisnya, kita perbesar grafiknya. Ketika memperbesar grafik itu tidak bisa langsung ditarik ke atas, ke bawah kayak gini, soalnya nanti bentuknya juga berubah. Misalkan ya mau diginiin, kan kayak nggak enak dilihat gitu, kayak nggak stabil. Makanya biar bentuknya nggak berubah ketika di resize atau diganti ukurannya, kita tarik sambil pencet shift. Jadi ini misalkan ditarik biasa, dan ini kalau ditarik sambil pencet shift. Nah, jadi ukurannya bakal stabil dan mengikuti ukuran aslinya ketika di resize. Udah aja pilih yang besar. Ini L-nya besar. Nah, setelah itu kita zoom aja di bagian bawah sini biar kelihatan gitu. Nah, jadi fungsinya tadi minernya satu itu biar kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi dapat detailnya gitu. Grid lines-nya udah lengkap. Nah, di sini karena metode L95, jadi kita harus tarik di bagian garisnya 95. Coba kita tarik dari 95 ya. Kita hitung 90, 91, 92, 93, 94, 95. Oke, jadi garisnya di sini misalkan ya. Kita ke insert, terus kita pilih shapes, pilih garis yang polos. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 dari sebelah sini. Kita pencet. Lalu lihat kalau misalnya gini kan masih kemana aja garisnya. Nah, biar garisnya gak berubah arahnya, maka dari itu kita pencet shift lagi. Misalkan ini di sini nih, kita pencet shift, nah garisnya bakal lurus aja terus meskipun mouse kita di mana aja. Nah, terus sampai ujung. Nah, setelah itu lepas. Nah, udah dilepas shiftnya, otomatis garisnya bakal berhenti. Lalu kita warnain jadi warna merah. Kita tebelin pakai bagian ini. Jadi merah, terus shape outline, terus weight kita pakai yang satu aja biar kelihatannya lebih tebal. Nah, setelah itu kita pindah, geser sedikit, geser-geser, nah sampai sini. Kita mau tahu kan ini di bagian mana titik potongnya, tapi ininya ketebalan misalkan, maka dari itu kita tipisin garis biru ini. Cara tipisinya kita pencet garis birunya. Nah, setelah dipencet garis birunya, nanti di sini ada width atau lebarnya. Kita kecilin lebar garisnya sampai 0,75 aja. Sorry, ini tuh nggak kepencet semuanya, soalnya tadi mencet ini doang. Jadi emang harus pencet semuanya secara keseluruhan, baru dikecilin. Jadi semuanya ikut ganti ukurannya. Nah, sampai segini misalkan sampai 0,75 atau 0,75. Di sini udah kelihatan kan garis potongnya di sebelah sini. Nah, maka dari itu kita tarik aja garis baru, shapes, line, terus gitu kita pencet dari sini. Soalnya kan di sini titik potongnya. Nah, di sini. Berarti kita tarik dari sini. Nah, udah ditarik. Ini udah akurat kan, soalnya kalau di sini nggak mungkin, berarti di sini. Kita tarik pakai shift ke bawah.
sampai sini, pas langsung diwarnain oranye, dipertebal sampai ukuran 1 ya tadi, oh sorry bukan, sampai ukuran 3/4 misalkan, atau 1 aja deh, 1. Nah kayak gitu kita dapat angkanya. Kita coba hitung dari 60, 61, 60, 61, 62, 63, 64. Nah udah dapat 64, kita kecil lagi. Nah jadi resikonya itu hasilnya 64 rata-ratanya, bukan rata-rata sih. Jadi dengan menggunakan metode L95 didapatkan hasil rentang desibelnya 64 dari semua data yang kita dapetin di sini tadi. Nah setelah itu tahap terakhir yaitu pemindahan grafik ke laporan. Jadi grafiknya kita copy dulu pakai ini atau Ctrl C, atau misalkan mau pakai gini juga nggak apa-apa, misalkan di copy. Nah udah di copy, nanti kita masuk ke Word, sorry banyak dulu. Nah kita pindah ke Word, udah pindah ke Word kita paste aja biasa. Kalau misalkan kalian mendapatkan garisnya keluar dari sini, dari yang seharusnya, dan kalian males benerin, kalian cukup pencet bagian ini dan pilih paste optionsnya yang picture. Ini biar nggak usah repot ganti-ganti dan udah fix bentuknya, soalnya udah dalam bentuk gambar. Atau kalau simpelnya nanti pas di paste kalian langsung pencet aja paste paling ujung, terus pencet yang picture. Nah nanti udah gitu tinggal dikecilin dan diperbesar. Mungkin seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa.